Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan istiqamah, wa qul inna rahmatan syamam. Allahumma qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qul inna rahmatan seluruh para nabi, inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, para dia sahabat beri jalan yang wa mukuli inna rahmatan ya Allah, wa mukuli inna rahmatan wali-walinya Allah, wa mukuli inna rahmatan ya Allah, wa msa'adil inna rahmatan ulama ulama, wa mukuli inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul inna rahmatan Nusantara. Allahumma qul inna rahmatan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Rabbana qul inna rahmatan ya Allah, wa msidi inna rahmatan ya Allah, wa mahadi inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, Rabbana qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan la pamotan Majang Tengah, wa qul inna rahmatan Turen Dampit, wa qul inna rahmatan Malang, wa msedi inna rahmatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit lahir, sakit batin, sembuhkan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan, sakit lahir, sakit batin, kum inna rahmatan, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia, kun fayakun. Allahumma qul inna rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan ya Allah, muslimin muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Ya Allah, selamatkan Indonesia, selamatkan Pancasila, selamatkan merah putih NKRI, wa wahdi inna rahmatan Indonesia. Rabbana la yamfil mawwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalallah anisuna li ajalillah wa kunu aulana lillah hasanallah bifadlillah wa ya abqam wa ya anja
bisyarati asatati bisyarati wa yasua kunalillah asatati bisyarati wa yasua kunalillah ibadallah
Monggo para jamaah kita buka melanjutkan makalah yang kemarin tentang sholat, halaman 63 kemarin. Makalah pertama belum selesai kemarin. Nanti kita dari Qul Inna Sholati itu. Kitab Samawi halaman 63 bab yang ketiga, bab tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsalitsu. Al-babus tsalitsu. Fa. Ya. Ba. Ya. Alif. Nun. Alif. Lam. Shad. Lam alif. Ha. Fi bayanis sholati. Menerangkan tentang sholat. Halaman 63-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankannya berarti ia telah menegakkannya, dan barang siapa yang meninggalkannya dengan disengaja maka berarti ia telah menghancurkan dan merobohkan agama. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja maka wajib baginya dibunuh. Akan tetapi bila ia disuruh untuk bertaubat kemudian ia mau, maka akan ditangguhkan. Wahai saudaraku, karena pentingnya sholat dan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan dari ibadah sholat itu sendiri. Jami'u muftaradatin iftaradallahu ta'ala 'alal ardi illa sholata. Seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan di atas muka bumi, melainkan sholat, yaitu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Sidratul Muntaha. Bila sholat ditinjau dari segi perjalanan, maka hanya orang-orang sufilah yang mengetahui hakikatnya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu
dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Pengertian dari wusta adalah daim, terus menerus. Bila dilihat dari makna, bukan lafziyah. Walaupun banyak sekali para mufassirin yang berbeda pendapat mengenai tafsirnya, bahkan sebagian ada yang mengatakan salat wusta itu salat asar atau subuh. Akan tetapi banyak juga orang yang fanatik terhadap agamanya mengatakan bahwasannya orang yang ahli dalam ilmu syar'i sering terjadi kesalahpahaman karena mungkin adanya ikhtilaf itu sebagai rahmat. Menurut dari zahirnya, apabila dari usul pokok-pokok agama itu sudah bertentangan karena kurangnya pemahaman secara syariah. Salat itu ibarat pohon, sedangkan daunnya sebagai syariatnya. Ranting ibarat thariqahnya, tangkai ibarat hakikatnya, dan buah sebagai ma'rifatnya. Alangkah beruntung bagi orang yang mau menjalankan sholat dengan jiwa, raga, zahir maupun batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Para jamaah, untuk substansi pada keterangan malam hari ini, yang pertama dijelaskan dari semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia itu diturunkannya di muka bumi, kecuali sholat. Sholat itu diturunkan dan diperintahkan oleh Allah itu di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya, ketika sebelum Isra Mi'raj, apakah Kanjeng Nabi itu sudah sholat atau tidak? Di dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan dalam hadisnya sahih, beliau mengatakan qad ja'ani Jibril alaihi salam fi awwali ma yuha alayya al-wudu'a was-shalah. Jadi pertama kali ketika Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah, dan di situ juga pertama kali sebenarnya Kanjeng Nabi itu diajarkan sholat oleh malaikat Jibril, cuman belum diperintahkan untuk umatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, jadi Rasul sendiri pun beliau sudah sholat. Cuman sholatnya itu hanya al-qiyamu was sujud bila ruku'in. Gerakannya hanya berdiri dengan sujud tanpa ruku. Maka ketika pertama kali Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ pertama kali diajarkan gerakan sholat, dan kemudian diwajibkan yang 5 waktu setelah Isra Mi'raj. Itu sejarahnya. Terus kemudian yang kedua, substansi dalam makalah ini adalah pentingnya memahami sholatul wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Kalimat yang pertama, redaksi Al-Quran mengatakan ala sholawati. Ulama mufassir mengatakan al-maktubah, sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi di situ ada waw athof yang muradif yang menjelaskan di sini lebih penting sebenarnya.
ada sholat wusta. Dan sholat wusta ini kalau secara bahasanya ada sholat daim, sholatnya yang tidak pernah terputus. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau, oleh Abah tentang sholat wusta. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga substansinya mengenai tentang kekhusyuan di dalam sholat, sehingga difirmankan dalam Al-Quran, sangatlah beruntung bagi orang-orang yang mukmin. Orang itu punya predikat keimanan yang hakiki, itu ada dalam sholatnya, tergantung sholatnya. Ukuran khusyuk sholatnya seperti apa, maka predikat keimanan pun ada di situ. Makanya as-sholatu imaduddin sebenarnya menjadi barometernya amal ibadah seluruhnya. Bahkan dalam kitab Insanul Kamil, termasuk zakat, puasa, syahadah, semuanya itu terangkum di dalam hakikatnya sholat. Maka di situ dijelaskan betapa beruntungnya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu secara hakikinya? Alladzina hum fi sholatim khosyi'un. Mereka yang sholatnya khusyuk. Jadi ada 3 substansi. Pertama mengenai tentang semua amal ibadah diperintahkan kepada umat manusia di muka bumi kecuali sholat. Sholat itu di atas langit, di Sidratul Muntaha diperintahkan oleh Allah. Yang kedua mengenai tentang sholat daim, sholat wusta. Dan yang ketiganya predikat keimanan seseorang tergantung khusyuknya di dalam sholat. Mungkin itu saja yang akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh beliau. Barangkali mau bertanya, silakan. Apa Ragus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah sholat. Di sini ada, kalau semua kata-kata Arab itu adalah menyebut sholat, tetapi ketika ada di Jawa, ada sholat, ada sembahyang. Maka apa yang dinamakan sholat dan apa yang dinamakan sembahyang? Apakah sholat itu sembahyang? Apa sembahyang itu tidak sholat? Apa sholat itu sendiri? Apa sembahyang itu sendiri? Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang sholat, ya. Sholat atau sembahyang. Kalau bahasa Jawanya apa? Sembahyang. Kalau bahasa Sundanya? Netepan. Sama aja. Mangga orang netepan dulu, sholat dulu atau sembahyang dulu, ya. Kita buka Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terakhir. Hadisnya. Ini nih, Gus, tolong Gus. Ini Gus. Ya. Ini. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Mu'minun yang artinya orang-orang yang beriman. Ini ada kaitannya dengan tadi ya. Surat ayat terakhir ayat 118. Karena memang predikat keimanan tadi saya jelaskan memang tergantung kekhusyuannya dia dalam sholat. Dalam surat Al-Mu'minun ini ayat terakhir berbunyi wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, yang artinya dan katakanlah ya Tuhanku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Nah, mengenai tentang ayat ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan beberapa hadis Nabi, bahkan dalam hadis qudsi tersebut itu adalah termasuk yang paling dipopulerkan di awal. Karena intisari daripada sholat ataupun sembahyang tadi, kalau kata orang Sunda itu netepan, istilah bahasa saja itu sebenarnya sama. Tujuannya pengabdian kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Di situ ada ukuran dengan tergantung Rahman Rahimnya, betul. Maka dalam hadis itu ada irhamu ma fis samawati wal ard.
kasih sayangilah semua yang ada di langit dan di bumi, dan itu akan menjadi modal utama ketika kita akan mendapatkan rahmat oleh Allah. Dan memang makanya dalam ayat Al-Quran sendiri pun diawali dalam Fatihah rukun sholat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, seperti itu. Jadi nanti bisa lebih jelas sama Abah, karena ada kaitan dengan jiwa kasih sayangnya kita terhadap makhluk siapapun itu dengan segala perbedaannya gitu. Itu dalam ayat ini. Terus kemudian kalau untuk sholat sendiri kan itu bahasa Arab. Sholat itu bahasa Arab memang. Kalau bahasa kita sembahyang kata Gus tadi, bahasa orang Sunda netepan, sama-sama aja. Cuman kalau istilah sembahyang biasanya orang Jawa lebih khusyuk, bahasanya lebih khusyuk. Kenapa? Berarti ubudiyah gitu. Maka kan dalam tahapan bidayah itu ada yang namanya ibadah, ada ubudiyah, ada abudah. Mungkin kalau kita tarik kepada fasenya, kalau dikatakan sembahyang itu ya sebenarnya bertingkatannya dia penghambaannya sudah luar biasa. Itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersahih setelah Al-Qur'an. Kitab Tafsir Suratul Baqarah menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi dalam firman-Nya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi dari sebagian manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai pegangan, atau kata lain itu aulia di situ. Maksudnya orang ini percaya atau sebagai Tuhan lah begitu. Bahkan mereka mencintainya seperti mencintai kepada Allah, dan itu sangat menjadikan kemusyrikan seseorang. Dalam hadis 4497, hadatsana Abdan, diceritakan dari Abdan, an Abi Hamzah dari Abu Hamzah, anil A'mash dari A'mas, an Syaqiq dari Syaqiq, an Abdullah dari Abdullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qultu ukhra, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah pernah mengatakan lagi dalam sabda Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidaan dakhalan nar. Kata Nabi, barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia meminta pertolongan selain Allah, maka wajib dia masuk ke dalam api neraka. Nah, sebenarnya pada inti sholat atau ibadah apapun tujuannya adalah liya'budun, menghamba. Menghamba itu bukan hanya dengan gerakan saja, memang banyak gitu. Intinya di sini adalah bertauhid. Maka dalam hadis ada salah satu hadis yang mentafsirkan ayat wa ma umiru illa liya'budullah. Kemudian Allah itu tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'budu itu ditafsirkan adalah liya'rifun, maknanya supaya mengenal Allah, kan seperti itu. Artinya penghambaannya menjadi kuat gitu. Jadi ibadah itu efeknya sebenarnya ujung samronya, buahnya adalah supaya bertauhid dan mengenal Allah lebih jauh, seperti itu. Ini satu lagi. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Iqadul Himam, Syarah Al-Hikam, yang artinya Iqadul Himam membangunkan cita-cita atau keinginan manusia, yang mensyarahi kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum fi bahri tauhid ghasatil ahwal wa antamasatil maqam. Jadi sebagian ulama sufi mengatakan ketika seseorang itu sudah masuk di dalam lautan tauhid, maka hal ihwal dia atau keadaan dia atau makomat-makomat yang berhubungan dengan dunia itu akan terhapus, akan tenggelam. Karena dalam ayat Al-Quran surat An-Najm ayat 42 berbunyi, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu atau kepada Allah puncak tujuan kita, al-muntaha. Fahina idin yaghmasu fi bahril ihsan.
Nah, sebelum masuk dalam lautan tauhid itu, langkah utama itu harus masuk dulu ke lautan ihsan. Ihsan itu adalah rukun agama yang ketiga sebenarnya. Ada arkanuddin itu ada 3, rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiganya ihsan. Dan itu adalah ilmu yang pertama kali Kanjeng Nabi Muhammad ajarkan kepada para sahabat. Ihsan itu kan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi adalah ya'budullaha ka'annaka tarah. Kita menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Gitu. Wa illam tarah fa innahu yarak. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihatnya. Nah, kalau kita membaca hadis itu kayaknya lebih agak bulat. Maka bisa kita analogkan, kita simpelkan makna itu. Sebenarnya ihsan itu adalah dimensi ketuhanan yang ada di dalam hati, sehingga apapun yang kita lihat, maka dalam rasa, dalam dimensi ketuhanan kita menyadari bahwa itu adalah ciptaan Allah. Makanya ada istilah kalau dalam bahasanya santri itu, kalau di sini itu, jadi apapun yang dilihat oleh kita dengan mata dhahiriyah, mana pada hakikatnya itu adalah gerakan dari Allah. Ada qudrat iradatnya Allah, sehingga kita bisa merasakan gitu. Karena ihsan itu adalah makom yang memang betul-betul dimensi batiniah. Hati itu adalah dimensi ketuhanan. Seperti itu. Fa idza abbara min bisatil ihsanillah lahu lam yasmut idza asaa kama abana dzalika. Dan kemudian ketika memang dia sudah bisa membuka ihsannya terhadap Allah, maka dia tidak akan pernah mau melakukan asa atau tidak akan pernah melakukan kejelekan sedikit pun. Wahum ahlu tadzkir alladzi yadhkuruna ibadallahi wa ya'biruna amma manihahumullahu bihi minal ulumi wal mawahibi wal futuhati wal karamati. Karena kalau mereka sudah ada di fasenya ihsan, berarti mereka itu adalah ahli zikir, ahli hamba-hamba yang mengingat Allah dan selalu mentakbir, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, sehingga Allah berikan ilmu-ilmu atau haibah-haibah dan membukakan karomah-karomahnya. Wa huwa ala qismain ulama'un wa arifun. Dan kemudian yang makomnya ihsan ini terbagi 2. Ada yang memang masih kategori ulama, ada juga yang ma'rifah. Au taqul ahlul hijab wa ahlul fatnah. Cuman bedanya kalau masih pangkatan ulama, dia masih ada hijabnya ihsannya. Tapi kalau sudah ma'rifat wa ahlul fat, artinya sudah dibukakan, artinya dimensinya dia dengan ketuhanan itu sudah buka. Mungkin itu saja yang disampaikan, nanti akan dijelaskan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Quran, hadis dan tafsirnya nyambung nggak? Nyambung. Sholat itu atau kita menjalankan ibadah, apakah kita ikhlas atau tidak? Berangkat dari rumah ke masjid, ke musola atau di rumah, apakah hajat kita, sholat kita ini sudah sanggup badan kita disolatkan oleh bacaan diri sendiri? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ndi lillahi. Begitu juga kita sembahyang, itu bahasa yang ada di Indonesia. Apakah sembahyang itu sudah bisa menyembayangkan diri kita, dibayangkan apakah kita benar atau salah? Kembali lagi kepada hati kita, apa pernah kita bertasbih 24 jam? 2 sama 4 berapa? 6. Apakah badan kita bisa dirukunkan atau tidak? Disebut rukun iman, rukun Islam. Di jumlahnya rukun Islam, rukun iman berapa? 11. Apakah diri kamu dengan Allah sudah saksi belum? Nggak gampang. Apalagi kamu sudah menghina kepada diri kita sendiri. Apa menghina ke diri kita? Bahasa-bahasa yang sudah keluar. Apakah itu disebut sholat?
Apakah itu disebut ibadah? Apakah itu disebut sembahyang? Belum juga. Jangan merasa kita jamaah banyak seperti di masjid, di musola, dimanapun, padahal kita mati sendiri. Mati pun disolatin. Betul atau tidak? Ini kita harus ingat. Indonesia ini atau tanah Jawi itu betul-betul untuk meracik ketauhidan. Apa? Kita lihat yang nyangkul. Yang nyangkul loh. Orang tua zaman biyen di sawah gimana? Jongkok enggak? Pacul. Anggap itu sawahnya itu buku, tulisannya pacul. Menanamnya air dan tanamannya padi. Kalau orang sudah padinya tinggi terus tunduk, gak mungkin banyak ngoceh. Betul atau tidak? Lihat di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa maqal inna rahmatan Isra Mi'raj la kaliyama fi inna rahmatan Jibril al-hakaliyama fi inna kaliyama fi maut. Enggak gampang. Ketir, nangis. Apakah umatnya Rasulullah sanggup menyolatkan jasad, hati, ruh? Masih belum, masih punya suhudon kepada diri sendiri. Apa suhudon ke diri sendiri? Sombong, takabur, dengki, ngapusi. Di tanah Jawi ini, di tanah Indonesia atau di tanah Nusantara ini benar-benar untuk riadoh, untuk tirakat. Wali Songo tirakatnya gimana? Sunan Kalijaga duduk aja berapa tahun? Sholat apa itu? Siapa yang mau demo? Coba yang sekarang duduk aja berapa tahun? Duduk loh. Tapi duduk ini mancekan kepada hati nurani, kepada ruh badan. Kelihatan kayak patung, tapi hati berzikir kepada Allah. Dikir, mikir. Jadilah dat ilahi, jagat alam, bumi langit. Apakah kamu sudah menyolati bumi langit? Belum, apalagi saya. Jadi orang itu jangan merasa kita pintar, jangan merasa kita angkuh. Ih, saya ini ahli sholat, ahli ngaji, ahli segala macam. Belum tentu kita ini. Kembalilah ke fitrah, kembalilah ibadah, kembalilah yang ada ketauhidan, keyakinan kepada Allah. Ingat, ini Indonesia. Indonesia ini berjuang para alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan keseluruhan dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadilah notnya, keyakinannya disolatin, ditawajuhi, disebut Pancasila. Kenapa kok lari ke situ? Karena di situ ada satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa yang mau berubah? Tidak. Karena itu sudah stempel. Stempel. Apa stempelnya? 1945. 4 sama 5 berapa? 9. Bumi. Kenapa disebut bumi? 4 itu 4 kali pancar. Sekarang kalau kita ketauhidan, keyakinan kepada zat Allah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau disebut sholat itu disebut, kalau bahasa Indonesianya apa? Sembahyang.
Apakah kita sudah bisa sembahyang yang sebenar-benarnya? Belum bisa. Karena apa? Masih punya suhudon kepada diri sendiri, apalagi sesama manusia. Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan jangan sampai dibenci. Kita harus mendoakan sesuai yang ada di Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu bisa disolatkan? Ini loh hasil karya ulama-ulama, hasil karya tokoh-tokoh agama, budaya. Apakah itu mau disingkirkan? Mana ini sholatnya? Mana ini ibadahnya? Mana ini bahasa Indonesianya apa? Sembahyang. Subhanallah. Saya bukan ngeritik, saya bukan politik, tetapi ini sejarah. Karena saya seorang musafir, seorang gelandangan, dari ujung Kulon ke ujung timur, dari ujung ke ujung, pengen tahu sejarahnya, jati ruhnya Indonesia, jati ruhnya Bhinneka Tunggal Ika, atau jati ruhnya Pancasila Merah Putih NKRI, sampai kepada seluruh Nusantara disolatin, ditawajuhi. Ini ada berkaitan. Kenapa? Wali-wali pun sudah jelas, buju-buju ya sudah jelas. Betul atau tidak? Sehona Holi berjuangnya Tohpati Jiwaraga, Syekh Nawawi yang di Jombang siapa? Tokoh NU Hasan Asy'ari, Syekh Wahab Hasbullah. Keduanya siapa? Wahab Hasbullah. Subhanallah, mau dilupakan itu. Kita harus benar-benar, kalau benar-benar kita merakyat kepada Pancasila, Pancawati, Panca Indra, Panca seluruh bangsa Indonesia. Ini perlu kita disolatin. Jangan kita merubah diri kita. Kita pun tidur makan semua ada di Indonesia. Sholat. Kalau kita zaman dulu tajum, ya langgar. Kalau bahasa Sunda tajum. Ada kohkol, ada bedung. Sekarang kemana? Bukan kita ngeritik, tidak. Ingat sejarah-sejarah ulama zaman bien, zaman dulu. Tapi sekarang kemana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maqal inna rahmatan fa'ali inna rahmatidi inna Palestin al-hakali ya mafa'ali ya mafil mawdha. Seandainya Rasulullah dilahirkan di Indonesia, kenapa dilahirkan di tanah Arab? Karena di situ ada siapa? Ada yang memberontak, berontak. Betul atau tidak? Jahiliyah. Disebut Jahiliyah. Disebut Jahiliyah. Nah, karena para nabi dilahirkan di Arab. Tapi sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Sulaiman di mana? Bisa ke tanah Nusantara, bisa ke tanah Indonesia. Ini sejarah loh. Kalau diungkap sejarah, subhanallah. Bukan saya ahli sejarah, tapi saya pengen tahu karena saya seorang musafir, bukan seorang kiai, bukan seorang syekh, bukan. Ini disebut bocah angon tuh karena saya hidupnya di bawah.
hidup kampung ke kampung, gunung ke gunung, lewat basisir, jalan kaki. Ya Allah, ciptaan Allah sangat luar biasa. Ini kita sholat, masih bacaan berapa menit, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini yang kosongnya kemanakan? Sunah-sunahnya kadang-kadang. Sudah beres wudhu, sholat sunnah. Beres sholat sunnah lagi. Sholat malam, sholat pagi. Sholat mau berangkat kemana aja sholat sunnah. Sekarang tidak. Keyakinannya mau ditaruh di mana? Kita sembahyang. Sembahyang itu ibarat kita, badan kita, hati kita, ruh kita. Apakah bisa? Makanya kita koreksi diri kita. Saling doakan, jangan saling ejek-ejekan. Apakah ejek-ejekan itu sholat atau tidak? Tidak. Padahal semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Makanya di Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Bukan mengatuk-ngatukan, bukan disatu-satukan, emang jelas. Betul atau tidak? 4 satu kepada Allah. 1945 itu mau dikemanakan? Stempel ini, itu pun tirakat, gak seenak dewe. Bhinneka Tunggal Ika untuk menyatukan, satu-satunya hanya Indonesia. Kita sholat, zakat, fitrah, semua ada di Pancasila. Sayapnya 17, betul atau tidak? Kiri dan kanan, betul atau tidak? Jelas. Menghadapnya kemana? Menghadap Pancasila kemana? Selamatkan. Selamatkan. Jangan sampai kiri dan kanan dihancurkan. Salah itu. Paham Gus? Apa ragus? Insya Allah. Bukan saya ngeritik, tidak. Ini penting. Karena kita ini KTP ada Pancasilanya. Mau nikah Pancasila. Ya. Dari dulu sampai sekarang ya sama. Apapun. Mau diapakan. Itu dari leluhur kita kok. Ya. Makanya orang Indonesia pakai pecinya apa coba? Hitam. Ciri khas Indonesia. TNI dan Polri-nya apa? Seperti peci hitam. Betul nggak? Lihat sejarahnya. Zaman dulu para tokoh-tokoh pejuang pakai pecinya peci hitam. Kalau peci yang zaman dulu, betul nggak? Jangan dilupakan sejarah itu. Begitu duhur para pahlawan, ada yang sholat, kan agamanya beraneka ragam, betul atau tidak? Tapi bersatu, persatuan dan kesatuan, bersatu, diikat benar-benar. Nah sekarang gimana? Jangan diuculkan, kita ini harus betul-betul tegak menghormati sesama manusia. Coba pondok-pondok yang ada di Indonesia, tiap Senin upacara, ganteng mungkin. Allahumma Muhammad. Kenapa? Karena kita mengingati, saling menghormati. Karena jelas kalau kita orang Indonesia ada Pancasila, nggak tahu undang-undang Pancasila, ya gimana? Betul atau tidak?
Betul atau tidak? Nah itu kita sholat, ini sholat. Sholat. Kiri dan kanan sayapnya sudah jelas. Kalau di udar, waduh, ketauhidan, keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah. Kita jangan takut. Kita ini punya Allah. Ya. Kalau nggak paham ya tanyakan, di situ ada sejarah. Dan kita Quran pun ada nasabnya kok. Iya kan? Hadis ya sama, tafsir ya ada. Nggak sewenang-wenang. Jadi semua pun ada apanya? Ada sambungan-sambungan yang nggak semudah. Ini hadisnya siapa, ininya ada semua. Kita pun, kamu aslinya orang mana? Oh saya dari Blitar. Dari siapa Blitarnya? Dari orang tuanya siapa? Oh ini, ya kenal semua. Ya, sama Quran, hadis pun, tafsir. Apalagi kita. Diri kita sudah wafat, sudah meninggal. Siapa yang mau mendoakan? Ya pasti ya yang bisa mendoakan kiai kampung. Betul atau tidak? Betul. Tahlil. Giatkanlah. Karena kita ini penting. Sunnah wal jamaah. Kita sholat ini, kalau bagi saya nggak sanggup. Sholat itu sama juga dzikir kepada Allah 24 jam. Kalau kita sering ikut istighosah, Qodiyah Nasabandiyah atau istighosah yang mana aja, itu pasti ada dzikirnya, sirnya. Betul atau tidak? Betul. Kita sholat 5 waktu. Kenapa duhur diam, asar diam? Apa itu enggak sebut kusto? Betul atau tidak? Betul. Sama gitu, cuman bacanya di dalam hati. Paham nggak? Udah paham? Belum? Kita jangan ikut A, ikut B, ikut yang benar-benar yang sudah kita menjalankan ibadah Allah. Dulu zaman biyen tajud, langgar, sekarang menjadi musola dan masjid. Langgar zaman dulu bambu, kayu, jati. Sekarang apa? Keramik. Udah jauh. Akhirnya banyak keropos. Boleh kita bangunan yang lebih bagus, tapi bangun dulu manusianya. Gebetan? Gebetan? Lah iya gitu. Kita ini bukan lari ke sana lari ke sini, bukan. Golongan ini itu mah organisasi. Golongan kita ini apa? Ya ibadah yang benar-benar. Jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kita menyakiti orang, ya sama aja menyakiti diri sendiri. Karena bahasa tuh nggak kelihatan, kalam. Apakah itu disebut sholat atau tidak? Tidak. Makanya kita harus ingat. Apalagi maaf, aparagus yang ada di Tanah Jawi atau di Indonesia, tiap Senin santri-santrinya upacara cap jempol. Kenapa? Biarpun sarungan nggak pakai sandal, kita punya keyakinan, punya keinginan. Kalau kita sekadar menyakiti diri sendiri, mau kemana larinya? Makanya kita saling mendoakan.
Biar mereka itu sadar kemanapun. Karena kita ini belum sadar. Diri saya ini belum sadar. Pengen sadar gimana caranya? Ya kita harus betul-betul menjalankan ibadah. Ini kita harus mengingati. Kita penting belajar sholat. Tuntunan dan tontonan itu lain. Dituntun oleh Rasulullah, ditonton oleh setan. Betul atau tidak? Nah iyalah. Makanya kita jangan gonjok-gonjokan. Sama juga kita tidak sholat. Sudahlah, kita ini bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, kita doakan. Bila perlu siang malam, kalau malam sholat malam, kalau pagi sholat duha. Sholatkan. Biar semua rakyat, umaro, ulama, tokoh-tokoh agama, semua yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia, kita ditawajuhi, disolati. Mudah-mudahan barokah selamat dunia. Yang sakit lahir, sakit batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, saya yakin bangsa Indonesia kembali ke fitrah, kembali keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin persatuan dan kesatuan bangkit kembali. Amin. Kenapa bangkit kembali? Karena cinta. Karena kita tuh harus cinta kepada diri kita, cinta kepada hati kita, cinta kepada ruh kita, apalagi cinta kepada lemah kita yang kita dilahirkan di Indonesia, dilahirkan di tanah Jawi ini. Pusernya ditaruh di mana? Di tanah, bukan di langit. Di tanah, dimasukin bundar, dimasukin ke tanah, hilang, ditanyakan oleh Allah. Malaikat ditanya ke malaikat, hei malaikat, al-haqqali innaka syidi inna fa'ala syidi inna di dunya al-hata ayyama fil Allah. Sudah ya Allah, itu 24 jam yang lahir berapa? Mau dihitung matematika langit. Yang mati 24 jam di Indonesia aja berapa? Atau matematika langit tak hitung. Yang sakit, coba kalau orang bertauhid kepada Allah, keyakinan kepada Allah luar biasa. Makanya kita kadarku sadar hukum. Lemah teles Allah yang balas. Kenapa di Bismillahirrahmanirrahim harus sifat Rahman Rahim? Ya. Persatuan dan kesatuan, gotong royong. Ya. Ada yang sakit, ada yang meninggal. Kita membutuhkan gotong royong, pos kamling, itu kan sama juga. Betul atau tidak? Ini tinggal kita keyakinan kepada Allah. Saya dari Jawa Barat datang ke Jawa Timur, nggak bawa apa-apa. Saya yakin mati pun jasad kita nggak bawa apa-apa, tapi kita harus membawa keamalan, keyakinan kepada Allah. Ini ngaji ini apa enggak tanggung jawab dah? Tanggung jawab dunia akhirat. Berat atau tidak? Berat. Enggak semudah. Makanya kita benar-benar kita semangat doakan negeri kita. Selamatkan diri kita, negeri kita. Kenapa? Siapa lagi kalau kita enggak menyelamatkan oleh diri kita? TNI, Polri, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, doakan karena dia penjaga pertahanan negara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Siapa lagi kalau kita rakyat ini yang paling dasar sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Ini penting. Doakan persatuan dan kesatuan. Apa itu disebut sholat? Sholat. Kita mengingati, sadarlah kita bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah.
Kalau kita kembali kepada Allah, meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apa disolatin? Disembahyangkan. Kristen sama, semua agama disembahyangkan, betul nggak? Karena satu ketuhanan yang Maha Esa. Coba sekali lagi, Ban. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Bareng-bareng. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan betul. Betul nggak? Kita harus yakin, saling menghormati sesama manusia, karena semua ciptaan Allah. Lihat para wali-wali, lihat zaman kerajaan, saking banyaknya kerajaan Nusantara, luar biasa. Kebanyakan kerajaan di Nusantara menjadi Indonesia, Indonesia menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menjadi Pancasila. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Jelas ya? Mari kita sholat bersama. Karena apa? Karena kita ini saling menyolati, saling bicara yang lebih tumanina, lebih manfaat di dunia maupun di akhirat. Insya Allah. Lebih baik salah dulu daripada benar. Betul nggak? Nah, insya Allah saya yakin, mudah-mudahan di Indonesia ini pondok-pondok pesantren bisa menerapkan tentang kenegaraan atau tentang Pancasila maupun tentang upacara tiap Senin. Malamnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paginya kita upacara. Kok bisa begitu? Ya kita pun di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya kita harus upacara juga. Betul atau tidak? Karena kita bangsa Indonesia. Itu aja dari saya. Mudah-mudahan tentang sholat ini bisa mewadahi kepada badan, hati, ruh, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mengaji kitab Samawi ini dapat rahmat, hidayah, barokah selamat dunia ini. Dimudahkan apapun. Mudah-mudahan penyakit jasmani dan rohani dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dapat rahmat, hidayah, barokah selamat dunia. Aja bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Karim. Wa muqallib inna rahmatan ya Allah. Wa muqallib inna rahmatan rakyat rakyat Indonesia. Wa muqallib inna rahmatan ya Allah. Wa muqallib inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqallib inna rahmatan seluruh wali-wali ya Allah. Wa muqallib inna rahmatan ya Allah. Wa misli inna rahmatan aparagus. Wa muqallib inna rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Karim. Wa muqallib inna rahmatan Malang, Jawa Timur. Wa muqallib inna rahmatan Turen. Wa muqallib inna rahmatan Pamotan, Majang Tengah. Wa muqallib inna rahmatan Dampit. Wa misli inna rahmatan Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wa muqallib inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Wa muqallib inna rahmatan Pancasila. Allahumma qali inna rahmatan merah putih. Wa muqallib inna rahmatan NKRI. Ya Allah ya Karim, selamatkan inna rahmatan ummati. Wa misli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qali inna rahmatan samawi. Wa muqallib inna rahmatan samawi. Rabbana la yamqali inna rahmatan lil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mukuli inna rahmatan unik wa misli inna rahmatan pondok unik Nusantara wa mukuli inna rahmatan hidayah wa mukuli inna rahmatan barokah. Subhanallah mukuli inna rahmatan ya Allah bumi langit inna rahmatan wa misli inna rahmatan lil alamin. Seluruh malaikat ali inna rahmatan ya Allah wa mukuli inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.